Kita beralih ke Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang tengah melakukan penataan Pasar Johar. Pedagang yang semula menempati tempat relokasi di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah akan menempati Pasar Cagar Budaya yang dibangunkan oleh Kementerian PUPR. Namun penataan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dengan sistem undian secara online serta sistem zonasi ini dinilai kurang adil oleh mayoritas pedagang. Perwakilan pedagang pun mendatangi kantor Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, untuk beraudiensi dan mengadu keluhan-keluhan yang dirasakan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tribun Jateng, Eka Yulianti, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Eka. Halo rekan Dea. Eka, apa saja yang disampaikan pedagang kepada Wakil Wali Kota, maksud kami, saat beraudiensi mendatangi kantor Wali Kota? Ya Dea. Sebelumnya pedagang memang ingin melakukan demo untuk mengadu tentang penataan Pasar Johar. Namun karena kondisi PPKM ini, akhirnya pedagang memutuskan untuk hanya melakukan audiensi saja, dan audiensi pun diterima oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pada Kamis lalu. Dan dalam audiensi, perwakilan pedagang menyampaikan aspirasinya, unek-uneknya ataupun keluhannya kepada Wali Kota Semarang, dan mereka menyampaikan bahwa banyak persoalan-persoalan mengenai lapak yang tidak cocok, semisal ada pedagang yang seharusnya mendapatkan kios tapi dalam undian mendapatkan los ataupun sebaliknya. Kemudian juga penataan yang dilakukan pemerintah atau dalam hal ini Dinas Perdagangan ini dinilai tidak akomodatif, karena sebelumnya memang Dinas Pedagang meminta untuk melakukan audiensi terlebih dahulu sebelum diundi, namun Dinas Perdagangan langsung melakukan undian secara online, dan tidak seluruh pedagang ini memahami dan mengerti tentang IT, sehingga banyak sekali pedagang yang tidak memahami tentang undian online ini. Kemudian pedagang juga meminta untuk bertahan di tempat relokasi, yakni di kawasan MAJT bagi pedagang-pedagang besar yang pedagang grosir, karena di Johar sendiri ini penataannya sekarang untuk pedagang ecer. Jadi padahal sebelumnya mayoritas pedagang Johar ini adalah pedagang grosir, sehingga pedagang meminta pemerintah untuk tetap menyewakan lahan di tempat relokasi. Demikian rekan Dea. Oke Eka, lalu informasinya juga jumlah lapak yang tersedia ini tidak sebanding dengan jumlah pedagang. Dan bagaimana setelah dilakukan audiensi ini tindak lanjutnya? Iya, sebenarnya jumlah lapak yang disediakan pemerintah Kota Semarang ini lebih dari jumlah pedagang. Nah, pemerintah Kota Semarang menyediakan 6 blok, yakni di Johar Utara, Johar Tengah, Johar Selatan, kemudian di Alun-Alun, Kanjengan, dan Shopping Center Johar. Dan jumlah pedagang sendiri yang terdaftar hingga saat ini ada 3.802 pedagang. Sedangkan lapaknya yang tersedia ada 5.000. Namun karena saat ini belum seluruhnya blok tersebut itu siap, jadi tidak, maksud saya satu pedagang ini masih kurang gitu, belum seluruhnya mendapatkan undian. Makanya ini menjadi keluhan pedagang, karena belum seluruhnya mendapatkan lapak, begitu deh ya. Namun pemerintah Kota Semarang rencananya tetap akan menyediakan lapak tersebut, karena saat ini Johar Selatan dan juga alun-alun atau yang dulunya Pasar Yai kemudian dibangun alun-alun, basementnya ini sedang dipersiapkan untuk lapak. Demikian ya. Oke, lalu pada akhirnya kapan para pedagang ini bisa pindah, dan penyelesaian bagi pedagang yang masih ada persoalan nantinya bagaimana? Iya, pedagang setelah audiensi, pedagang belum dapat memastikan kapan akan melakukan pindah, karena mereka mengaku ingin PPJP sendiri mengaku ingin menyosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh pedagang dan ingin menyelesaikan persoalan-persoalan seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Ada pedagang yang harusnya mendapatkan kios tapi hanya mendapatkan lapak atau mendapatkan los. Begitu juga yang seharusnya mendapatkan los justru mendapatkan kios. Ini kan perlu diselesaikan terlebih dahulu, Kak. Maka pedagang menunggu penyelesaian ini, kemudian
baru akan melakukan pindah. Dan PBJP bersama dengan Dinas Perdagangan sepakat untuk membuka posko untuk penyelesaian terkait hasil undian. Jadi bagi pedagang yang belum puas terhadap hasil undian ini nanti bisa mengadu ke posko dan diselesaikan di posko tersebut. Demikian dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Eka juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Berikut keterangan lengkapnya. Hasil audiensi ini gimana, Pak? Hasil audiensinya, para pedagang yang tergabung dalam PBJP ini menyampaikan berbagai keluhan. Satu, konon katanya klasternya nggak cocok. Dua, konon katanya dinas kami tidak akomodatif. Yang ketiga, mereka lapaknya gede, dapatnya kecil, dan seterusnya. Maka kunci daripada ini semuanya adalah komunikasi, perbaikan. Kami kemudian menyampaikan, pertama, bahwa situasinya memang berbeda. Kita ini menempati sebuah wilayah yang kondisinya bekas kebakaran dan cagar budaya. Maka perlu kelegoan dari semuanya untuk bisa menempati dengan tata cara yang sesuai dengan aturan dan undang-undang. Nah, nanti sisa daripada pedagang yang belum bisa masuk di cagar budaya ini kita sudah siapkan di shopping center Johar, atau sambil menunggu pembangunan pasar induk yang di Rejomulya itu juga mereka boleh menempati di relokasi MAJT. Jadi prinsipnya kita tetap akomodir mereka untuk hal-hal yang membuat mereka merasa tenang, nyaman dalam berjualan. Gitu. Berarti ada perpanjangan di MAJT, Pak? Ya, kalau memang nantinya pedagang masih cukup banyak yang mau memakai MAJT, ya kita perpanjang kontrak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.